Alhamdulillah, sudah ada 9. Diskusi kita kali ini selain ditayangkan di Zoom, kita juga ada live streamingnya. Jadi untuk teman-teman, untuk para peserta yang tidak bisa gabung di Zoom, silakan menonton di live streaming kita di IK SRG UNESA. Senang sekali, perkenalkan nama saya Nurmalita Ayu Kusuma. Saya di sini akan memandu sesi diskusi kita kali ini dengan tema sukses kan? Ya, temanya sukses melipat kertas ya. Maaf Pak, saya grogi nih soalnya ada Pak Juli. Beliau dosen saya. Iya. Jadi beliau bukan dosen saya. Emangnya dosen kamu doang. Kamu jangan mengaku aku dong. Oke, para peserta sekalian, agenda kita pada sore ini, insya Allah akan dilaksanakan sampai pukul 4:30 sore, dan nanti di 30 menit terakhir akan ada sesi tanya jawab, yang insya Allah akan saya bacakan bagaimana mekanismenya. Oke. Iya, Pak Juli biar menjelaskan. Oke. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang seni dan desain adalah sebuah perpaduan utuh dari sebuah karya yang diciptakan dengan sebuah ide dan gagasan serta konsep. Manusia terus berkarya, manusia terus mencari, terus mengeksplorasi diri untuk menciptakan suatu hal yang baru. Dan begitu pula dengan seni dan desain adalah sebuah hal yang pokok yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Namun kita juga dapat mengeksplorasikan keilmuan seni rupa dan desain kita dalam bidang lain. Lalu bagaimana sih cara kita agar tetap eksis dalam mengeksplorasi seni? Dengan tema diskusi kita kali ini, yaitu sukses mengeksplorasi seni dan desain. Terus, nggak apa-apa, nyantol. Satelit. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini akan dibahas tuntas bersama narasumber kita, Bapak Juli Jatiprambuti, Bapak Taufik Monyong, dan juga Bapak Ubaid. Pak Ubaid ya Pak. Ya. Bapak Juli Jatiprambuti ini merupakan dosen Universitas Negeri Surabaya. Beliau juga merupakan seorang kurator dan juga aktif di kegiatan berkesenian. Beliau juga sering diundang sebagai narasumber di beberapa seminar, dan Bapak Juli ini merupakan alumni SR Angkatan 82. Tapi kali ini Pak Juli tidak bisa bergabung bersama kita karena terkendala dengan keadaan. Tapi keadaan dia kan sekarang lagi ada itu. Nah, tapi nggak apa-apa ya Pak Juli. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjalin silaturahmi, tetap bisa melancarkan acara ini sebagaimana yang telah direncanakan. Terus yang kedua ada Bapak Ubaid Effendi. Beliau merupakan alumni SR Angkatan 91. Beliau juga merupakan ketua IK SRD UNESA, Ikatan Alumni Seni Rupa dan Desain Universitas Negeri Surabaya. Dan juga Bapak Ubaid ini seorang pengusaha ya Pak ya? Ya. Pengusaha di bidang kuliner. Saya tahu ini. Ya, oke. Dan yang ketiga ada Bapak Taufik Monyong. Bapak Taufik Monyong ini adalah waktunya habis nanti diskusinya. Iya, dua narasumber penting. Oke. Langsung saja, saya sudah ditemani oleh para narasumber. Langsung saja kita akan langsung di sesi diskusi kita kali ini. Ya, program pelaksanaan berikutnya. Lanjut. Next. Langsung saja Pak Juli. Yang pertama tentang eksplorasi seni dan desain dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, dalam keilmuan seni rupa dan desain kita itu
pasti banyak mencakup segala hal. Nah, menurut Pak Juli itu bagaimana dengan eksplorasi seni bangsa itu sendiri, Pak? Ya, saya duluan ya. Iya, Pak. Oke. Monggo, Pak. Silakan. Merdeka. Merdeka. Saya bilang begitu karena ada Taufik Monyong itu, sehingga harus Siap, merdeka. Pak Dosen. Hormat, Pak Dosen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya mohon maaf, semula saya sebenarnya pengen ketemu fisik ya, karena sudah lama kita tidak bertemu. Nah, Pengen sekali, apalagi juga tempatnya tidak terlalu jauh dari kampus ya. Tapi karena pertama kendalanya hari ini saya diundang Zoom meeting itu 3. Jadi ada 3 Zoom meeting yang harus saya bagi waktunya. Dan kemarin semula jam 1 kita, terus ternyata ada undangan mendadak, saya harus ada meeting dengan Kementerian Pendidikan. Sehingga ini baru selesai nih tadi, terus baru masuk ke IK ini, jam 3 lebih. Kemudian nanti mungkin kali lain saya pengen dolan ke Juragan Kuliner itu, ya, karena pengen merasakan kulinernya itu. Ini di tempatnya atau di mana itu? Ini yang ada di situ. Ini dijawab siapa? Langsung saya yang jawab, Pak. Berarti Ya. ini Sekretariat IK. Oh, sekretariat. Alamatnya di mana pastinya itu? Punya untuk kesekretariatan IK. Alamatnya? Alamatnya? Di Lorejo. Oh, dari Rejo. Kota Baru. Oh, gitu. Kok background-nya itu ada kolam renang kan, keren itu. Itu kelihatan dari jendela itu ada kolam renangnya. Jelas. Berarti kan sekali-sekali bisa ikut renang di situ. Jelas. Bisa, Pak. Oke, saya bercerita atau berbagi mengenai tema yang diminta. Saya akan sekedar memberikan laporan sebentar kepada teman-teman alumni ya, biar tahu perkembangan kampus kita, terutama program studi atau jurusan seni rupa. Jadi saya tidak tahu Anda semua yang hadir di sini atau yang sedang mengikuti live di YouTube itu katanya, itu tentu dari pengalaman yang bermacam-macam karena berbeda angkatan. Ya, dulu di era Ketintang, kemudian ada yang lulus karena waktu di era Ketintang masih di Joglo, di dekat Gema, kemudian sekarang di era kampus Lidah, ya, kampus Lidah Wetan, ya kita sudah memiliki gedung yang cukup representatif, ya, dalam arti untuk pengembangan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk sivitas akademika sebenarnya sudah tidak ada masalah. Secara prinsip tidak seperti waktu di Ketintang serba terbatas itu. Teman-teman, jurusan kita, jurusan seni rupa itu sekarang dulu namanya pendidikan seni rupa, kemudian kita pecah, kita bagi menjadi 2 sekarang, yaitu namanya jurusan desain, jurusan seni rupa dan jurusan desain. Jadi PSR itu menjadi 2. Jadi yang satu punya jurusan sendiri, jurusan seni rupa, terus kemudian yang kedua jurusan desain. Nah, jurusan seni rupa itu ada 2 program studi. Di bawahnya ada S1 pendidikan seni rupa, ya ini yang Mbah Kungnya ini yang paling lama, pendidikan seni rupa. Terus yang kedua, S1 seni rupa murni. Nah, seni rupa murni itu justru kita mendapatkan tugas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Ristek Dikti saat itu, sekarang kembali lagi ke Kemendikbud. Ya, itu kita mendapat tugas 2 prodi malahan, yaitu S1 seni rupa murni dan S1 DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah, yang jurusan desain itu ada 2 program studi, tapi sekarang masih ada 3 karena D3 desain grafis tinggal menghabiskan mahasiswa terakhir, ya lulus terakhir. Setelah itu D3 desain grafis sudah diganti
statusnya menjadi program studi D4, desain grafis atau sarjana terapan. Ya, jadi ada istilahnya sekarang ini sarjana terapan atau D4, ya itu untuk meningkatkan kualitas dari D3. Ya, D3-nya nanti setahun ke depan itu sudah tidak terima mahasiswa lagi. Jadi tahun ini juga sudah tidak menerima mahasiswa, sehingga tinggal menghabiskan sisa-sisa revolusi desain grafis, ya tinggal sedikit mahasiswanya. Dan kemudian ada S1 desain komunikasi visual. Nah, ini yang sekarang tempatnya berpisah. Yang jurusan seni rupa itu menempati gedung T3 ya, T3 di Fakultas Bahasa Seni, dan yang jurusan desain di gedung baru yaitu di T14 ya, T14. Dulu namanya T13, ternyata ketakutan karena angka sial terus diganti T14 ya. Ya, cuma belum diruat mungkin ya. Tapi T14 sekarang. Nah, kita kenapa dulu dipisah? Karena dulu itu ada pikiran 8 tahun yang lalu. Kebetulan waktu itu saya sedang memimpin jurusan, terus kemudian merombak jurusan, organisasinya itu diusulkan menjadi 2, kemudian ingin mencoba mengusulkan fakultas sendiri, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Waktu itu Fakultas Seni dan Desain, Seni dan Desain itu di bawahnya itu ada jurusan seni rupa, jurusan desain, sama jurusan seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan itu di bawahnya itu ada sendera tasik, ada jurusan musik. Ya, itu proposalnya waktu itu begitu. Itu perjuangan sebenarnya sampai menghabiskan tenaga sampai 8 tahun, tetapi ya biasa, pemerintah Indonesia itu kan senengannya membongkar-bongkar peraturan, sudah dilaksanakan, ternyata di ujungnya berubah lagi. Ya, akhirnya pada saat sudah difinalisasi, tinggal SK diturunkan dari kementerian, ternyata ada kebijakan untuk moratorium. Moratorium itu artinya tidak menerima pengembangan organisasi kampus dulu, karena berbagai latar belakang. Sehingga kita sementara ini masih diem dulu, ya. Ke depan memang pengennya sih cita-citanya punya fakultas sendiri, lepas dari bahasa dan seni, sehingga ada Fakultas Seni dan Desain gitu. Itu keinginannya begitu. Tapi oke lah, mudah-mudahan nanti terjadi. Tidak tahu apakah saya masih bisa menikmati ke depan atau mungkin generasi yang akan datang itu. Karena kadang-kadang orang yang mengawali belum tentu bisa menikmati, tapi tidak apa-apa lah. Nanti toh organisasi atau perguruan tinggi akan terus hidup dalam zaman-zaman atau tantangan yang berbeda-beda. Itu yang terkait dengan kelembagaan, perkembangan kelembagaan. Alumni juga saya minta untuk ikut mengupdate ya informasi terkini dari kita. Ya memang kelemahannya kita ini selama ini karena IKA juga belum lama berdiri, kita perlu banyak berkomunikasi karena fungsi ikatan alumni itu ke depan sangat strategis. Jadi jurusan pun juga sangat memerlukan IKA itu. Untuk apa? IKA itu ada dalam konteks peraturan pemerintah, dalam hal ini akreditasi. Ya. Kalau perguruan tinggi itu lulusannya tidak ada ikatan alumni dan ikatan alumni itu tidak nyambung dengan program studi di mana alumni dulu belajar, maka itu seakan-akan habis manis sepah dibuan, istilahnya gitu. Jadi kita dulu menyatu dalam satu keluarga di kampus, begitu keluar sudah kehilangan komunikasi dan itu tidak sehat. Sebagai lembaga sebenarnya itu tidak sehat. Nah, oleh karena itu ke depan saya kira karena sekretariatnya juga dekat dengan kampus, ya kita paling tidak entah 1 semester 2-3 kali itu mesti harus ada pertemuan untuk mengupdate informasi, ya, yang dari alumni mengupdate kelembagaan, apa masalahnya, problemnya seperti apa, lalu alumni akan berkontribusi seperti apa, atau sebaliknya IKA punya gagasan apa, lalu kampus juga akan bertanggung jawab di apa gitu. Jadi akan terjadi sinergisitas antara
jurusan dengan alumni, itu harapannya. Kemudian apa saja yang harus dikembangkan di dalam IKA itu ada beberapa hal ya yang diperhatikan oleh pemerintah. Yang pertama, bantuan alumni pada pengembangan akademik. Karena yang dimaksud akademik di sini itu lebih kepada proses perkuliahan, ya proses perkuliahan. Misalkan kalau alumni itu dikenal sebagai expert di luar, punya pengalaman-pengalaman yang memang diperlukan oleh jurusan, dulu waktu kuliah tidak mengalami, tetapi justru di luar bisa eksis, bisa melakukan lebih optimal lagi, misalkan itu bisa diajak berpartner untuk mengembangkan kurikulum, terus bahkan juga bisa mengajar sesungguhnya. Bisa membantu mengajar, membantu menjadi tenaga tidak tetap ya atau dosen tamu dalam tanda kutip dosen tamu yang dimintai karena pengalamannya. Jadi dari pengalaman lapangan itu yang justru diperlukan itu kalau konteksnya akademik. Termasuk misalkan menyelenggarakan seminar bersama. Jadi seminar itu gagasannya tidak harus dari kita, dari kampus, tapi juga bisa seminar itu muncul dari IKA. IKA punya gagasan apa, lalu dikonekkan dengan provinsi kita di kampus, lalu terjadi kerja bersama. Kita membuat seminar nasional atau internasional bersama-sama, misalkan itu. Kemudian ada kegiatan non-akademik. Kalau non-akademik itu ya sifatnya yang tidak formal ya, yang lebih kepada misalkan pelatihan, alumni punya pengalaman misalkan kewirausahaan gitu ya, kemudian membuat pelatihan-pelatihan praktis, lalu mengundang adik-adik mahasiswa ya, terus di situ ada pelatihan ya, itu nanti bisa diatur waktunya, bisa dikomunikasikan materinya tentang apa, ini kira-kira diperlukan oleh adik-adik apa enggak dan seterusnya, itu juga perlu dikembangkan ke depan. Kemudian juga IKA itu fungsinya juga untuk mengembangkan jejaring. Jadi yang sampai hari ini kita memang belum memiliki jejaring yang terintegrasi antar kita, ya, antar yang masih aktif di kampus dan alumni yang sudah berkiprah di luar. Itu kan dunia hari ini itu dunia yang betul-betul luar biasa, dalam arti komunikasi sebenarnya tidak ada kendala, sekalipun secara fisik kita sulit bertemu, tetapi kita bisa berkomunikasi lewat begini. Zoom meeting ini salah satu solusi yang bisa dipakai gitu. Terus yang kedua ada info pekerjaan, info pekerjaan. Jadi alumni juga bisa menginfokan. Syukur-syukur alumni ke depan juga punya web atau apa begitu. Ya, dan itu juga bisa saling menginformasikan kepada mahasiswa. Kemudian lalu pengembangan kurikulum, lalu dan yang lain-lain ya. Nah, termasuk pengembangan penggalian dana. Ya, jadi ini kalau di kita kan sangat masih belum ya, masih belum. Ini mengacu pada alumni ITB misalkan. Saya kebetulan alumni juga di ITB dan itu rutin sekali. Jadi kayak pilihan alumni ITB itu kayak pilihan presiden. Jadi keren sekali. Jadi karena kenapa? Karena aksesnya di ITB itu kan sumber-sumber ekonominya dari CSR saja, karena rata-rata juragan-juragan, menteri-menteri itu lulusan mereka, ya sehingga para yang duduk di dalam ikatan alumni itu, wah itu punya jaringan yang luas sekali, sampai menembus presiden, sampai menembus menteri-menteri. Ya, itu karena ini kekuatan jaringan alumni. Nah kita ini kan belum ada seperti itu, sehingga seakan-akan mahasiswa itu keluar ya cari selamat dewe-dewe itu, keterkesannya begitu. Ya andaikan dia sukses ya karena etos kerjanya setelah lulus itu memang berbeda-beda. Nah ke depan saya kira alumni itu bisa sangat penting dalam konteks itu. Kalau kampus juga diajak bersinergi untuk kegiatan semacam itu. Baik Pak, terima kasih untuk Pak Ubed terkait dengan eksplorasi seni dan desain ya. Tadi kan Pak Juli menjelaskan tentang IKA-nya, tentang alumni, tentang outputnya kita nanti setelah berkuliah di jurusan seni dan desain. Kalau menurut Pak Ubed dan Pak Taufik sendiri gimana Pak tentang eksplorasi seni dan desain itu sendiri? Pak Ubed dulu. Iya, Pak Ubed dulu.
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini tanya jawab langsung atau gimana? Ini saya kan baru introduksi ini tadi. Ya, Pak Ben dulu, Pak. Gimana? Gantian. Tanya jawab. Kalau polanya tanya jawab enggak apa-apa, saya tidak ngomong banyak gitu. Iya, kalau nanti yang lain gimana? bisa. Saya enggak jelas ini moderatornya. Moderatornya waktu berapa menit nih? Kalau jagongan kayak di kafe enggak apa-apa. Jadi Ya, makasih Pak Juli. Sambil ngobrol Pak, ayo Pak. Oke, ngobrol. Kalau ngobrol, oke. Sahur manu nggak apa-apa. Mangan tok aja nggak bayar bisa. Saya ini kok ngomong. Oke, saya menyapa dulu untuk yang sudah bergabung ada 13. Ada 13. Rencananya 370. Rencananya sampai 500. Amin. Sehat selalu untuk semua saudara saya bilangnya, karena saya mewakili IKA. Ketiban Sampur, tadi ketua, ngomongin kudu, dia mewakili konco-konco. Mewakili semua rekan-rekan yang tergabung di IKA. Dan juga kepanitiaan dari anak-anak yang lebih energik dan milenial. Saya mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih juga yang berpartisipasi. Saya mengucapkan terima kasih juga pada Pak Juli, moderator, dan Cak Taufik yang berkenan meluangkan waktunya di sini. Halal bihalal itu intinya saling menyapa. Podo sehat. Alhamdulillah. Sehat itu ono telu, jasmani rohani dompete. Nek awakmu dompete yo sehat terus liyo niku gurung. Iku kok digagas Iya. Itu lho maksudnya pendanaan. Dari IKA itu jejaring dari Pak Juli lo jejaring. Pak Juli gak kumanan kopi. Iya, Pak. Terus Jejaring itu memang baru kita mulai. sombong deh. Kopi. Wah, salah aku. Terus Jejaring itu baru kita mulai. Saya bersama tim yang ada di sini kepingin menghadirkan sosok IKA. Aku wis diworo-woro karo tim lho ini. Mas, bawa klambi IKA, sampeyan niku cek ero kaya ketua IKA. Parene nuruti. Macak ganteng. Ya wis Beb, aku wis macak ganteng lho ya, wis macak ganteng kabeh lho ya. Terus nek wis macak ganteng ini kate ngomong apa, ngono lho. Kembali ke pertanyaannya moderator. Apa mau? Eksplorasi sudah desain, Pak. Eksplorasi seni desain itu awak dhewe sekolah iki gak suwe ta. iya, ade mamune. Tapi jiwa sebelum masuk ke bangku kuliah atau pendidikan resmi yang menanamkan mengembangkan otak kanan saya, otak kanan kita semua. Saya yakin orang-orang sebelum menentukan pilihan untuk ke seni rupa dan desain itu awalnya memang otak kanannya yang berpotensi. Jadi untuk bersinergi dengan kehidupan ya sudah mengalir di darah saya sendiri, dan kira-kira orang-orang yang ada di alumni semuanya ini ya ada di jiwanya kita sendiri. Kalau boleh saya sedikit mengutip Albert Einstein. Aku tahu ngomong imagination is more important than knowledge. Ya, baca. Iya bener. Wis bener karo pula. Pikir-pikir, ya ngayal loh. Itu lebih penting timbangannya pengetahuan. Iya. Dan saya suka berkhayal, tapi yang masuk akal. Yang masuk akal saya, dan yang masuk akal kalian semua. Rasanya cuma itu poinnya. Seperti yang ditanya tadi, itu sudah ada di darah kita. Mari kita berimajinasi, otak kanan kita terapkan di dalam semua kehidupan.
Kalau untuk lanjut. Pak Taufik terkait dengan kalau seni dan desain itu kan terkait dengan kreativitas ya Pak ya. Itu gimana cara eksplorasinya? Ya, kalau saya menyampaikan ada beberapa hal yang disampaikan Pak Juli tadi. Eksplorasi itu bisa keluar bisa di dalam. Kalau Pak Ubed tadi menyampaikan eksplorasi kita untuk aktualisasi di depan. Ya. Tapi ada beberapa yang kita juga harus pikirkan bahwa ada sebuah kelembagaan yang sangat masif yang juga harus kita pertanggungjawabkan, baik itu sumber dari material ilmu itu dari Meksa. Nah, yang pertama adalah eksplorasi menghayalkan pada sesuatu, betul katanya Pak Ubed. Kita diberikan yang namanya insting, di mana otak kanan itu memberikan sebuah instrumen yang variatif, yang mampu untuk menjalarkan kemampuan akal kita untuk mencapai sesuatu yang buat mereka dianggap itu adalah imajiner. Tapi sebenarnya adalah kalau kita pikirkan bahwa otak kita itu adalah tempat cangkang di mana adalah secara realis adalah tempat otak, tapi itu adalah surrealisnya. Ya, jadi kita akan memahami bahwa di dalam ilmu kita itu ada yang dohir, ada yang sir, ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Nah, ada yang disampaikan oleh Pak Ubed itu adalah otak kanan, tapi jangan lupa otak kiri juga butuh pemenuhan. Kalau di dalam ilmu filsafat itu namanya otaknya Nabi Idris. Otak yang butuh yang namanya sehat dompetnya. Jadi bukan membuat karya yang Kopas, lalu kemarin Vespa, sekarang Vespa, terus Vespa aja ya kan. Tapi sebenarnya kita itu melihat bahwa fakta di lapangan desain itu akan membaca pertama. Sampai sejauh ini saya melihat kawan-kawan itu pada menafsirkan daya hayal mereka ya tidak mau belajar kepada ruang yang lebih besar. Padahal luas ya Pak ya? Wah, sangat luas. Hari ini kita belum pernah, itu Pak Juli pernah mengajarkan dulu yang namanya Pak Dodi dulu mengajarkan ilmu anatomi plastis. Yang diajarkan Pak Dodi itu hanya anatomi plastis ayam. Belum pernah mengajarkan kepada saya itu ilmu anatomi plastis nyamuk. Itu yang belum selesai. Yang kedua, bahwa ada kelembagaan yang butuh adanya support terhadap. Kalau kita berpikir, saya yang namanya Pak Estu, direktur dari Garnas, lalu Hilmar Farid, teman saya dulu demo, Fai panggilannya Hilmar Farid, Pak Dirjen, lalu juga beberapa orang. Datang saja lah, bawa Ika nanti ke lantai 9 itu nanti saya kenalkan beberapa orang-orang yang di kementerian, kalau memang itu atas nama Ika. Tapi nanti apa orientasi? Kami Dewan Kesenian Jawa Timur itu masih ada sekitar 8 kerjasama dengan Universitas Kyoto, ada di Kyoto Art Center, ada di Thailand itu BACC, Bangkok Art Center, lalu ada di Filipina, di Malaya, Malaysia, Singapura, masih ada beberapa kerjasama. Nah, namun ini kalau kita bisa lihat di BACC, Bangkok Art Center di lantai 6, itu nyaris kawan-kawan itu saya melihat karya mereka banyak kawan-kawan Jogja yang notabene mereka didesain oleh mereka untuk sama dengan kepentingan Raja Thai. Nah, Raja Thailand maksudnya. Nah, apakah kawan-kawan seni rupa desain yang ada di MESA itu sudah pernah belajar tentang apa konsepsi-konsepsi yang dasar tentang pengetahuan? Saya tadi malam itu masih diskusi dengan Wahyu yang sekarang ada melakukan riset di Perth di Australia. Dia mengatakan bahwa dia kan ahli riset, orang Indonesia, orang Timur itu masih mau belajar jadi orang Barat. Nah, seperti ini artinya jadi orang Yahudi, orang Barat. Nah, tapi orang Barat mau jadi orang Timur. Nah, kenapa yang orang Barat mau jadi orang Timur, yang Timur jadi lupa dengan Timurannya. Sedangkan kajian kita filsafat dengan tantra, mantra, gambar-gambar visual yang sekarang itu muncul, hanya dikaji secara material. Tapi bagaimana proses penciptaan material itu menjadi wujud seperti sekarang, menjadi kebunden, candi, Linggayoni. Di Arab saja Kopas dari tanah Jawa. Di sini ada Linggayoni, di sana ada Hajar Aswad dan Talang Mas. Jadi saya sudah ke Mekah, saya cek semua artefak-artefak. Di sana itu masjid di Arab itu sebenarnya disinilah yang salah. Masjid di Arab itu adalah simbolnya adalah Sifa. Nah, pikiran Zam-Zam itu simbolnya Sifa, tapi kenapa di sini berubah dengan bentuk bulat tulisannya Allah? Nah, kalau kita belajar tentang ilmu filsafat ke orang-orang yang ada di sana, banyak mereka itu belajar dari tanah Jawa. Nah, ini yang belum punya kaudar tentang masalah filsafat pengetahuan. Di sini saja ayo kalau ada yang bisa menjelaskan tentang tulisan di patung Jogodolo, nah, di bawah itu sebutkan apa artinya, walaupun saya sudah bisa baca,
sebutkan apa yang diucapkan Kertanegara, apa yang diwujudkan oleh Kertanegara, apa yang akan dicapai oleh bangsa kita, tidak ada yang tahu. Nah inilah sebenarnya kalau menurut saya pikiran saya, bahwa kesenian kita, saya selalu mengajarkan kepada kawan-kawan, mari kita menembus batas, karena sebenarnya pikiran-pikiran menembus batas itu sudah lama kita miliki. Makanya banyak kita orang-orang Jawa lari ke Suriname itu sebenarnya adalah orang-orang Jawa yang dipaksa oleh Belanda untuk menjelaskan, mengartikan, menerjemahkan semua kitab tantra, artefak, serat, lontar dan macam-macam dengan kemampuan kita. Nah itu apa nggak visual, apa nggak grafis, Iya, apa nggak realistis? benar-benar. Oke, berarti intinya selain dari ketampilan itu juga kita harus Kerja keras dong. Mau Ben aja bisa sukses begini, kerja keras. Iya. Terus untuk pembeda nih Pak, kan seperti Pak Ubed, ini kan walaupun beliau adalah alumni dari seni rupa, tapi bisa bekerja menjadi pengusaha, apalagi pengusaha kuliner. Nah itu apa sih Pak yang menjadi pembeda antara lulusan seni rupa dan desain dengan lulusan jurusan lain? Maksudnya dalam terkait penyikapan ini. Jelas tuh. Kafenya masih ada kesan seni rupa. Ya saya bioskop saya di Malang ada 4 itu masih kesan seni rupa. Ada yang saya bangun sekarang di Surabaya di Kaza Movie Mag masih kesan seni rupa. Saya desain sendiri bioskop saya di Surabaya. Saya desain sendiri, ruangannya saya setting sendiri, soundnya juga saya setting sendiri, masih terkesan seni rupa. Saya tambahin lagi. Kesan seni rupa itu sebenarnya bukan kita yang merasa. Oh, ini baru masuk gitu. Saya sendiri sebenarnya juga tidak merasa. Dan begitu ada orang lain datang ke resto saya, Pak, ke kafe, kok beda. Berarti berhasil nih Pak Juli. Apaan nih bedanya? Berarti Pak Juli berhasil mendidik kamu, Pak Ubed. Begitu loh. Begitu ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka yang bertanya itu tanya. Oh, berarti dia orang seni rupa. Ya, kurang lebihnya begitu, Pak. Padahal saya merasa biasa-biasa dalam mengolah kafe, mengolah itu merasa biasa-biasa. Tapi orang lain yang menilai katanya beda. Berarti kan sebenarnya sudah mengalir di dalam kita. Aspeknya juga ya. Nah, ini sembulah ngomong itu. Kalau menurut Pak Juli sendiri bagaimana Pak? Ada yang lain nggak dulu punya Pak Bardina, Nurul, Vera? Saya ingin menambah aja. Jadi ketika Anda dulu sekolah itu kan relatif dididik secara monodisiplin kreativitasnya itu. Iya Pak. Kalau seni rupa, kalau di eranya Taufik, Ubed dan seterusnya itu kan masih sangat seni rupa modernisme. Jadi baru seni grafis, patung itu aja. Jadi belum ada namanya instalasi, performance art, itu tidak ada. Zaman itu. Kenapa? Karena memang ilmunya saat itu yang masuk ke Indonesia baru seperti itu. Memang tahun 70 itu pernah ada pemberontakan oleh anak-anak muda yang masih sekolah, yaitu gerakan seni rupa baru. Nah, itu mendobrak tradisi orang-orang tua, orang-orang senior, yang masih sangat monodisiplin. Sementara anak-anak muda itu sudah melampaui pikiran-pikiran yang berkembang saat itu. Nah, itulah yang kemudian memunculkan paradigma penciptaan berikutnya, yaitu berbasis multi dan transdisiplin. Jadi multidisiplin atau transdisiplin. Kenapa seni rupa kok bisa fleksibel itu? Ya karena seni rupa itu ilmu yang sangat terbuka. Diisi oleh siapapun tidak masalah. Seperti yang tadi dengan ilmu seni. Karena seni itu kalau diperluas pengertiannya, tidak dimasukkan pada lembaga seni, artinya hanya seni lukis, seni patung, seni ini, itu kan berpikir melembaga. Tetapi kalau lembaga itu kita buka pintu-pintunya, kita buka tembok-temboknya, seni itu bisa dipahami sangat luas, gitu. Termasuk kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak pernah dipikirkan oleh orang, itu di dalam ilmu seni itu sangat mungkin sekali. Misalkan tadi Pak Ubed itu sudah bercerita ketika dia mendirikan kafe tiba-tiba orang lain merasa beda. Ya karena memang kelebihan orang seni ya mau disadari atau tidak itu memiliki intuisi yang kuat sekali. Ya membangun citra estetik itu kuat sekali intuisinya. Ya itu
Itu sebenarnya mudah ditandai dari cara berpakaian, dari cara ngomong, dari cara bergaul, terus kemudian kalau kita masuk ke rumahnya juga ya beberapa identitas tentang seni itu cepat kelihatan. Ya itu memang secara intuitif ya ada pengondisian semacam itu, baik disadari atau tidak. Nah, kalau yang menarik, kalau seni itu sudah menjadi ruh ya, sudah tidak sekedar pengetahuan tetapi menjadi ruh. Kalau sudah jadi ruh itu artinya apapun yang dilakukan itu pasti berjiwa seni. Ya, pasti berjiwa seni. Nah, dan orang seni itu terampil sekali atau memiliki kecenderungan untuk membangun diferensiasi, perbedaan. Tapi kalau ilmu di luar seni itu justru membangun kesamaan, jadi homogenitas. Tapi seni justru menghadirkan heterogenitas. Bayangkan saja kalau seni itu tidak memiliki visi yang berbeda dengan ilmu yang lain, maka semuanya akan jadi homogen, tidak heterogen. Karena seni masuk, maka kebudayaan atau seni di masing-masing tempat itu bisa berbeda-beda. Jadi si Taufik Monyong menerangkan mengenai itu Arab ya, yang memang Arab ketika Nabi lahir saja masih zaman jahiliyah abad 6 atau 7 Masehi. Sementara Indonesia Nusantara sudah punya Sriwijaya. Sudah punya kerajaan yang luar biasa yang sudah go internasional, sudah menjadi mercusuar peradaban saat itu abad 7. Sementara antara abad 6-7 itu kan Islam baru berkembang, artinya dunia Arab itu masih jahiliyah. Ya, dengan demikian kalau terjadi transformasi sebenarnya yang paling mungkin itu adalah dari timur ke sana, bukan dari Arab ke sini. Nah, Arab datang ke sini, pengaruh Arab, pengaruh India, pengaruh Cina dan seterusnya itu, ya memang kita sudah menjadi bangsa yang sophisticated dalam arti pemikiran dan ekspresi itu sudah sangat sophisticated, sudah sangat canggih gitu ya. Ya makanya ketika Islam misalkan ajaran-ajaran Islam yang filosofis, yang akidah dan seterusnya itu diterima oleh orang-orang Jawa khususnya, itu mudah diterima karena ada kesamaan visi dan kemudian ada kecocokan pandangan itu. Misalkan prinsip tentang bahwa Tuhan itu tidak bisa dirupakan apapun. Ya, di tradisi Jawa kuno begitu, memang Tuhan itu tan kinoyong opo, tidak bisa dilihat apapun. Nah, sementara Islam punya ajaran tauhid itu, ya qul huwallahu ahad itu dan seterusnya itu, nah itu cocok gitu. Sehingga sebenarnya antara budaya luar, entah Islam, entah Buddha, entah Hindu, entah apa yang masuk ke Nusantara itu terjadi persilangan kreatif, bahkan inovatif. Masuk ke Nusantara itu tidak ada yang tidak diinovasi. Semua menjadi inovasi. Jadi DNA kita sesungguhnya khusus di dalam dunia kreativitas, seni, desain itu sangat punya peluang besar. Cuma sayangnya ini juga saya perlu disadari bahwa pada era sekarang masuk abad 21 justru orientasi kita itu rata-rata itu tergagap-gagap, terkagum-kagum ketika melihat dunia dari luar. Kita orientasinya selalu keluar, sementara potensi di dalam tidak dilihat. Nah, jadi kekayaan budaya dalam itu kurang sekali diperhatikan. Ini terbukti dari studi, ya dari studi yang ada di berbagai perguruan tinggi seni sendiri. Ya, itu baru belakangan ini disadari bahwa kebudayaan Nusantara sebagai basis kreativitas itu baru belakangan ini aja disadari. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ya, itu kan belakangan aja baru disadari. Sebelumnya pendidikan itu terlalu tercekam oleh paradigma Barat itu. Nah, dengan ada Undang Pemajuan Kebudayaan yang sebenarnya juga belum terlalu diimplementasikan sampai ke bawah, terutama di dunia perguruan tinggi. Itu belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana itu. Nah, itu memang perlu, termasuk saya akan nanya-nanya ke teman-teman itu gimana respon Anda pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu.
dalam konteks diimplementasikan dalam kurikulum misalkan. Karena di situ sebenarnya harus ada punya peran kita sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyiapkan SDM ke depan. Ya itu, bayangkan coba, orang-orang seni rupa kalau ditanya aliran itu paham, aliran ini tokonya ini paham, tapi begitu ditanya motif batik enggak tahu. Tanya motif batik enggak tahu. Dia nulis seniman, KTP-nya aja karyawan swasta. UBED aja KTP-nya apa, Ben? Karyawan, nggak ada yang berani. Saya KTP seniman. Mau sejujurnya undang-undang itu harus sesuai dengan etika kita juga. Ya. Kalau mau seniman ya harus seniman. Bagaimana undang-undang itu bisa menggelontorkan uang untuk para seniman yang sudah menjadi resolusi kebudayaan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi agar dana kebudayaan itu turun pada seniman. Kalau KTP-nya secara dinomenklatur pegawai swasta, bukan seniman. Saya pernah usul kurator gitu diganti swasta, Pak. Salah, makanya harus perguruan tinggi juga memberikan nek koni karepe dadi guru seni. Minta kepada Dinas Pendidikan Capil itu Kementerian Dalam Negeri untuk merubah. Nah, itulah makanya negara harus hadir. Saya udah ngomong sama Hilmar Farid, kamu itu tukang demo walaupun kamu lahir dari luar negeri, dari Bonn, jangan lalu rakyat yang sudah seperti ini kamu acak-acak. Nah, kalau berikan mereka kepada insentif bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu tidak hanya implementasi untuk kepada kepentingan kementerian, tapi kepada masyarakat. Bagaimana? Apakah perguruan tinggi itu mengajak para dukun, penjaga pekunden masuk ke kampus? Ajarkan mereka untuk belajar tentang masalah estetika, tentang Linggayoni. Enggak, paling Pak ribut di undang. Untuk depan Pak. Pak, seru sekali ya. Ya seru. Kamu nggak apa-apa, seru. Saya enak seru dari Pak dosenku. Karena ini pertanggungjawaban saya, ilmu apa yang diajarkan kepada saya oleh Pak Juli, saya harus bertanggung jawab. Iya, benar. Pak Juli mengajarkan sedikit, tapi hikmah dari ilmu yang disampaikan Pak Juli ini yang lebih besar. Pak. Ini implementasinya. Kalau kamu ngomong implementasinya, apa yang diajarkan tentang konsep estetika oleh Pak Juli, maka kamu harus menjawab estetika apa yang akan kita berikan kepada masyarakat. Iya, benar. Jangan apa yang diajarkan Pak Juli aja begitu, kamu hanya mendapatkan itu saja, kembangkan. Nah, itu berarti eksploitasinya. Bukan hanya untuk urusan dohir. Ini terkait tentang seni ya, Pak ya. Iya. Kalau apa namanya? Implementasinya, outputnya setelah lulus jurusan seni kan seperti Pak Ubaid ini kan bergerak di bidang lain ya. Nah itu apa namanya, bagaimana pengalamannya dalam pengaplikasiannya itu. Terus Pak Taufik juga itu kan walaupun kita kan seni rupa, tapi Pak Taufik ini berhasil merambah ke seni peran, seni tarik suara juga, kesenting, terus entertainment. Itu gimana Pak cara pengeksplor? Ya, saya nggak tahu, sebenarnya saya kan guru ngaji. Tapi ibu saya menyampaikan saya guru ngaji makrifat. Sebenarnya kan saya guru sekolah, les guru privat. Nah itu ya akhirnya saya udah menjelaskan bahwa sebenarnya estetika itu adalah kekuatan kita sendiri. Keindahan itu kan kekuatan kita sendiri. Nah implementasi. Kiai Agus Sunyoto itu disapa itu. Apa Pak? Ada Kiai Agus Sunyoto disapa. Oh iya. Apa? Hadir itu. Kiai Agus Sunyoto senior. Senior itu. Dikasih waktu itu. Lupa IKIP pertama. Ya. Jawab. Saya jamaah beliaunya, jamaah YouTube-nya beliau itu saya. Oh, luar biasa. Jadi boleh disapa Pak Agus. Silakan disapa, ayo. Moderator, mute-nya dibuka. Mute-nya dibuka untuk Pak Agus Sunyoto. Ayo dibuka, operator. Lo malah mati ya? Moderatornya tahu enggak itu? Kiai Agus Sunyoto itu. Muter Pak Juli. Connecting-nya sekarang. Oh, muter. Pertama tahun berapa? 79. 79 berarti kedua. Kang Agus berarti angkatan kedua. Mas Agus itu angkatannya Pak Dodi almarhum. Wah. 80, angkatan 80. Saya dulu masih sering runtung waktu kuliah, karena kalau kuliah itu gulunya itu kalungan ulo. Dan pemimpin debus itu, Ahli debus, ahli ya, boleh ngajar di IKIP kalau tidak ahli spiritual. Sudah tahu. Apa?
Bu Cinta Riani sama ahli spiritual. Siapa Pak dulu yang kurus dulu Pak? Yang kurus. Agus saya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Agus Nyoto. Ya. Alhamdulillah, ya saya bisa ikut nimbrung di sini sekalipun agak lambat tadi. Tapi dari pembicaraan tadi sebetulnya ada sesuatu yang menarik, yaitu tentang kesadaran tentang eksistensi, termasuk eksistensi pengetahuan di Indonesia, ya, yang selama ini diam-diam kita hilang. Sementara yang kita ambil selama ini adalah pengetahuan Barat, ya, di mana saat ini ya, pengetahuan Barat itu sedang berada di era disruption, era perubahan besar, ya, termasuk konsep schooling system itu sudah berada di ambang akhir. Ya, jadi dengan adanya perubahan terutama di bidang teknologi informasi, itu konsep pendidikan formal sekolah itu sudah akan berakhir. Jadi kita sudah bisa ngitung berapa jumlah kampus di Amerika yang ditutup, ya, terutama setelah terkena dampak dari wabah corona ini. Dan ternyata hasil pengetahuan manusia, ya, yang dasarnya dari akademis di kampus-kampus tidak mampu menghadapi kondisi saat ini. Ya. Amerika itu sudah 100.000 lebih yang mati akibat kena COVID ini. Nggak mampu. Cina juga begitu, sudah menyatakan, oh kita sudah berhasil mengatasi kasus ini di Wuhan. Sekarang Beijing yang kena. Ya. Mereka bingung lagi. Hampir nggak ada, sulit. Ya. Terutama di Indonesia, ini yang namanya teman-teman dosen ini bingung semua. Pendidikan nggak jalan kok. Mulai tingkat SD sampai kampus. Belum masuk sampai sekarang. Nah, yang mampu bertahan, pesantren. Pesantren, ya, mulai kemarin itu sudah mulai kembali ke pondok. Proses pembelajaran jalan terus. Kenapa? Karena pesantren ini adalah sistem pendidikan Indonesia tradisional. Nah ini yang perlu kita pahami, bahwa bangsa Indonesia ini sejak zaman kuno itu sudah punya sistem pendidikan. Jadi yang paling kuno itu pendidikan model Padepokan. Kemudian masuk Padepokan. Ayo, Kang Agus, teko pesantren, dadi Padepokan, dadi opo sadurunge apa Mas? Iki biar Pak Juli paham. Ya. Pertama yang ada Padepokan. Padepokan. Setelah ada pengaruh India, baru muncul asrama nanti. Asrama. Ya, itu ada pengaruh dari Buddha. Asrama itu. Nah, setelah itu pengaruh lagi ada pendidikan model dukuh. Itu Siwa Buddha, Hindu. Tubuhan. Ya, dukuh. Ya. Setelah itu ada lagi Peguron. Ya, itu untuk yang agamanya Tantrayana itu, dari itu melahirkan Peguron. Baru belakangan muncul pesantren. Dari kalimat nyantri. Ya, kalau santri itu dari Padepokan, ya, pamong macam-macam dari Padepokan. Nah ini dari 5 jenis lembaga pendidikan ini, mereka memiliki konsep yang sama, di mana pengetahuan itu terbagi atas 2 aspek. Ya. Yang pertama, kalau dalam Padepokan disebut nalar. Ya, pengetahuan nalar itu adalah pengetahuan yang ada di otaknya manusia. Dia hanya mengetahui alam benda. Di luar alam benda dia tidak tahu. Yang kedua, ada yang disebut kawruh, dari kata-kata weruh. Itu pengetahuan yang ada di dalam manah, di dalam hatinya manusia.
Ya, sembodo. Ini yang kemudian dipelajari di Padepokan, bagaimana mensinergikan antara lalar dengan Kaweruh. Mana? Nah, ketika pengaruh dari India masuk, istilahnya aja beda, tapi intinya sama. Mereka juga mengenal dua pengetahuan. Yang satu disebut budi, akal pikiran manusia, dan kemudian jenana. Jenana itu pengetahuan intuitif. Ini proses itu. Nah, ini berlaku nanti di buku di mana-mana itu ada pembagian itu. Ketika pesantren masuk, nah ini ada namanya ilmu akal di otaknya manusia, ya, yang sifatnya spekulatif dan seterusnya, yang mengenal alam benda, dan ilmu kolbu yang ada di dalam hati. Ini sebetulnya rangkaian ini sama semua. Mulai zaman kuno, oh ternyata ciri pengetahuan timur itu seperti itu. Nah, disitulah di pesantren dikenal istilah konsep yang diadakan adalah tarbiyah wa taklim. Tarbiyah itu yang sifatnya intuitif, pendidikan, mendidik watak. Dan kemudian taklim itu, alim, itu berkaitan dengan pikiran. Nah, rupanya mulai zaman dulu, pengetahuan yang paling sulit itu adalah yang berkaitan dengan eksplorasi intuisi. Itu sebabnya orang Jawa mengatakan ngangsu kaweruh. Ini lebih sulit daripada akal. Kang Agus, ada satu kepingin juga. Apakah di perguruan tinggi itu sudah mengabaikan pelajaran ini? Apakah hanya ini saja ini ditinggalkan? Setelah 1901, ketika Belanda dalam politik etis mengenalkan schooling system, sekolah, nggak ada itu. Yang namanya kaweruh, ya, habis. Yang namanya intuisi habis, yang namanya jenana habis. Ilmu kolbu habis. Nah, berarti semua rasional saja. Tanggung jawabnya Kang Agus Sanyoto loh, balik noiki, ayo. Ya jadi saya di pesantren saya, konsep saya anak sejak TK sudah saya perkenalkan itu. Ada materi pelajaran yang disebut intuitive learning. Itu sebetulnya mengeksplorasi kaweruh saja itu. Iya. Jadi mengasah. Biasa dari Kang Agus Sanyoto. Sip, bagus. Nah, kalau kita lihat dari aspek sejarah, kita bisa lihat kok. Orang Indonesia itu abad pertama Masehi sudah bisa bikin kalender. Berapa? Tahun berapa itu, Kang? Kalau tahun 78 Masehi. 78 itu sudah ada 3 jenis kalender. Itu kalau dihitung tahun sekarang sudah berapa? 1942. Tahun Jawa 1942 sekarang, Mas. Saka. Tapi sebelum Saka kan ada lagi. Dari Tantra itu kan ada dari Kaharingan, Kapitayan. Iya, tapi belum mengakses kalender. Ya, jadi di situ. Jadi kalender itu ada 3. Yang pertama, itu Saka. Yang pertama adalah Surya Sengkala. Ya, kalender yang berdasarkan perhitungan garis edar matahari. Baik, Pak. Yang kedua Chandra Sengkala. Oke, Kang Agus. Moderator mau ke yang lain, monggo. Ya, sebentar itu. Terima kasih. Itu menunjukkan bahwa pengetahuan kita sudah maju zaman dulu. Kenapa? Karena menyatukan 2 aspek ini, aspek intuitif dan aspek rasional. Nah, ini yang kemudian hilang oleh schooling system. Nah, ini kita harus menggali lagi dan kemudian kita kembalikan. Ya. Saya kira itu. Terima kasih, Pak Agus. Apa Agus, mantap nuwun. Sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Setelah ada yang namanya pararaton. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Uke bisa. Kiat-kiat sukses dalam mengeksplorasi keilmuan kita, seni dan desain itu bagaimana, Pak? Oh gitu. Iya. Oke. Terima kasih. Saya melanjutkan sistem dan teknis dari diskusi kali ini. Ini rekan-rekan yang hadir di studio, alhamdulillah lumayan banyak.
lumayan banyak yang kelihatan dan yang tidak kelihatan katanya Mas Taufik lebih banyak lagi. Iya, langsung. Kalau ngomong kiat sukses, sebenarnya apa yang ada di kehidupan kita itu dijalani. Tadi teori yang disampaikan oleh Pak Agus Winoto secara tidak langsung itu sudah menjiwai dan menjalari jiwa seseorang yang belajar seni dan desain. Jadi akhirnya imajinasi, intuitif, atau bahasa keren anak milenial itu feeling, atau insting. Itu akan dimiliki oleh seseorang yang belajar seni dan desain. Kalau sudah dimiliki dan sudah dipupuk, dia akan bisa saja menjalani segala rintangan, tantangan di era global atau di era milenial ini terhadap kendala-kendala usahanya. Harusnya. Tapi kalau saya dulu tuh sebagai sebelum masuk ya Pak ya, pengalaman saya sendiri, waktu dulu minta izin ke orang tua, mau kuliah jurusan apa, seni rupa. Nah itu biasanya kan kalau orang yang belum tahu bagaimana itu seni rupa, kerja di dalamnya, itu berpikiran cuman sebelah gitu Pak. Itu gimana Pak menurut Bapak? Ya, pengalaman orang tua. Iya. Tapi bagaimanapun satu poin yang harus saya garis bawahi, orang tua apapun bentuknya harus dihormati. Iya. Tapi kita dalam menyampaikannya, jangankan dirimu, diriku, dan kira-kira Mas Taufik ini belajar seni rupa dulu berangkat ke Tintang IKIP ini. Kayak aneh gak sing noleh. Saya pun di tahun itu aja ya gak ditoleh. Ibu saya itu pernah mau suruh balik dari desa. Ketika saya ke Tintang, saya nggak pernah punya kos-kosan. Pak Juli adalah saksinya. 2 tahun saya kuliah di UNESA itu jadi pembantu rumah tangga di Gang Nirwana. Jadi poinnya untuk masuk ke jurusan seni rupa dalam pembelajaran yang resmi itu memang tidak banyak yang dukung. Sampai hari ini pun tidak banyak yang dukung. Tapi kalau misalkan orang tua kita dan orang tua yang akan datang ke depan sempat mendengarkan apa yang disampaikan sama Pak Agus Winoto, bahwa pola pendidikan yang saat ini itu tidak benar. Harus kembali pola pendidikan yang lama, yang di zamannya itu, yang mengajarkan intuisi dalam kalimat sekarang yang bisa dipahami, atau feeling. Tapi saya menyalahkan apa yang disampaikan Pak. Jadi selama saya kuliah itu ada satu pembimbing batin saya. Saya tetap kirim Fatihah kepada Pak Dodi. Alhamdulillah. Saya pada waktu saya kuliah, Pak Dodi yang mengajarkan saya ketika duduk berdua, kita melakukan berdoa. Itu yang mengajarkan mana saya di Joglo itu. Bukan berarti apa ya, karena memang Pak Dodi nggak punya teman dan saya hanya pembantu rumah tangga, kalau malam itu sudah tidak ada yang dikerjakan. Iya. Nah itulah yang mencoba mengajarkan bagaimana intuisi itu harus, kalau di dalam ajarannya pengetahuan Pak Kang Agus Winoto itu dulu Sembodo pun harus punya murid 2, itu Doro lan Sembodo. Sembodo itu arti, Doro itu lan pikiran. Makanya itulah Pak Dodi mengajarkan bagaimana perang angin darat dan angin laut, perangnya api dan pikiran itu harus dipadukan, tidak saling singkura. Sehingga saya memahami hidup itu walaupun banyak yang tidak menyukai dalam konteks pengetahuan seni saya itu, tidak tahu masa depan saya, dulu hanya pembuat spanduk, itu Pak Dodi mengajarkan lakukan saja. Apa yang hari ini terjadi jangan pernah menyimpulkan esok akan terjadi seperti apa. Karena hati ini yang memikir, bukan kamu. Dan bukan hak kamu untuk mengukir hati dan menyamakan pikiran kamu dengan hati. Itulah kita yang memutuskan. Ya, Pak Dodi sendiri yang menjelaskan itu, saya yang melakukan. Ya. Lanjutkan, Pak. Nah, itu kan saya nggak bisa lama-lama. Saya ya saya harus duduk di depan. Kalau lama-lama saya dimarahi sama Kang Agus Winoto. Berhenti. bukan orang lain, tapi orang tua itu gimana Pak?
biasanya kalau pandangannya seperti itu, terus kita tapi ingin gitu gimana Pak? Ingin apa? Ingin tetap berkuliah di seni rupa dengan keyakinan kita. Seni dan Iya. Nah, itu tadi saya coba memanipulasi apa yang saya sampaikan ke ibu saya. Saya guru privat. Saya kira saya guru manfaat. Oh, Jadi saya ngajari les gambar di sepanjang saya dulu itu waktu di UNESA itu anak pedagang, anak orang pemulung di sepanjang Ketintang mulai dari Bayangkari sampai Wonokromo itu sore saya tampung. Itu untuk melegitimasi bahwa saya itu tujuan saya nanti menjadi guru, mengajar tentang sekolah. Tapi setelah lulus saya kok nggak mampu jadi guru, jadi gondrong ya. Ya akhirnya saya tidak bisa jadi guru. Penyebaran informasi tentang pendidikan seni dan desain itu sudah dilihat oleh banyak. Ya, tak? iya. Paradigma yang harus dipikirkan oleh semua orang bahwa seni dan desain itu bukan hal yang tidak penting, justru itu yang penting. Karena dari situ bisa mencabang yang bahasanya Pak Juli tadi bilang konteks keilmuan ini dibuka pintu-pintunya seni dan desain ini, maka bisa terimplementasi ke segala bidang dan kehidupan, termasuk saya sendiri itu. Saya menjalaninya sebenarnya ya apa yang ada di jiwa dan naluri saya. Mengalir aja ya Pak ya? Mengalir saja, tapi ya semua itu karena memang intuisi yang terasa, imajinasi yang terasa. Jadi sesuatu itu melihatnya dengan jeli, tidak hanya pengetahuan, kalkulator dan apa ya, copy paste yang kayak seperti diartikan bukan. Ya itu perlu waktu. Ada nggak sih Pak dari lulusan kita dari seni rupa dan desain yang sukses dalam mengeksplorasi bidang keseniannya juga dengan Banyak sekali. Saya sebenarnya kalau dibilang eksplorasi seni dan desain tidak begitu, tapi secara fisik dan kasat mata. Iya. Tapi keseharian yang saya kerjakan, apapun yang saya sentuh, sampai di dalam keluarga saya sendiri, saya punya 2 anak, putra dan putri. Yang kedua-duanya itu masih belum tahu persis kalau bapaknya kuliah atau belajar di sini. Tapi begitu saya mengerjakan sesuatu, misalkan apa, membuat sketsa, misalkan membenahi apa, iso membenahi ini dengan sentuhan. Iya. Dengan sentuhan. Jadi itu bukti bahwa pembelajaran seni itu sangat-sangat bisa diterapkan di semua hidup, keluarga dan semua. Boleh disebutkan Pak contohnya selain Pak Ubed? Banyak sekali rekan-rekan yang saya kenal sedang bergabung nggak, ada direkturnya Paragraf Kreatif, namanya Ibu Muda ya. Dari situ itu angkatan 90. Ada Taufik Eko Hidayat yang fotografer. Iya. Dan juga masih di kehidupan bisnis yang lain. Ada Anwar Sanusi yang lukis seniman. Ada Talbo yang juga guru pengajar yang juga kreatif di membuat segala sesuatu apa yang dia sentuh jadi. Bahkan saya sempat melihat postingannya dia yang terakhir itu ngomong apa ya? Di masa pandemi, yang olah obah orang mama. Artinya dia bisa berbuat sesuatu untuk menghasilkan pendapatan, walaupun dia sedang tidak mengajar dan dia sedang di rumah. Luar biasa nggak? Nah, orang mama, dia yang apa yang dia sentuh jadi semua, bikin sesuatu apa. Seniman-seniman batik, siapa yang mungkin ada yang bergabung di sini, batik lukis, itu juga luar biasa. Cak Gun itu luar biasa. Orang-orang yang ada di alumni IKA Seni Rupa dan Desain ini sebenarnya luar biasa. Kalau kita nanti bisa bersinergi di jejaring wadah yang namanya IKA, makanya saya sangat mendukung dari kepanitiaan. Saya ditampuk menjadi ketua IKA, saya punya visi dan misi bersama-sama semuanya untuk
menguatkan jaringan kita ini seperti yang dimimpikan sama Pak Juli. Jadi saya akan lebih berkoordinasi dengan Pak Juli di masa-masa ke depan. Begitu. Lanjutkan. Kalau di itu tadi kan ada desain, kalau untuk Kalau untuk desain luar biasa. Kalau angkatan saya di zaman kuliah desain itu baru awal. Pak Juli aneh sing kei pengetahuan desain Pak Wayan. Pak Wayan Sutradharma. Beliau sekarang sudah pensiun dan saya belum sempat bersilaturahmi. Beliau lebih aktif, kayaknya bonsai. Tapi pengetahuan desainnya luar biasa. Dan dari setelah angkatan 95 ada Joki, ada siapa lagi itu kualitas desainnya luar biasa. Setelah angkatan 95, 98 sampai tahun 2000 itu desain outputnya luar biasa. Cuman kita belum kalau semua dikumpulkan kita ini orang-orang ini. Oke, lanjutkan. Apalagi dari diskusi ini mungkin masukan-masukan lagi dari Pak Juli. Ya. Output dari mahasiswa-mahasiswanya yang luar biasa sudah jadi apa aja Pak Juli? Oh ya, kalau soal itu pesantren Lidah Wetan itu sudah luar biasa. Ya, saya sering selengean dengan mahasiswa. Sebenarnya guyonan saya itu serius mengambil terminologi pesantren itu agar ada situasi selain transfer of knowledge tapi juga transfer of religiositas gitu loh. Karena yang hilang di pendidikan hari ini itu justru itu, yang terakhir itu. Misalkan lembaga pendidikan tinggi sekarang yang dilihat itu lembaganya bukan orang. Jadi kalau orang memilih ITS, memilih UNAIR, mau belajar ke UNESA itu semata-mata lembaga yang dilihat, bukan orang yang ada di situ. Ya misalkan mahasiswa saya tanya, kenapa dulu kamu kuliah di sini? Nah, itu tidak ada pilihan jelas. Terus pernah kenal siapa saja yang ada di sini? Tidak kenal. Tetapi kalau orang memilih pesantren, sekolah itu kan jelas. Kalau saya mau ngaji Nahwu Shorof di pesantren ini, kalau saya mau mengaji fikih di kiai ini, itu jelas itu. Ada kekuatan keilmuan di pesantren itu memang nasabnya sangat terjamin dan saya memang mengagumi pesantren. Ya cuma sayang ini di orang-orang yang punya kebijakan itu cenderung tidak melihat ini, bahwa itu sebenarnya potensi yang luar biasa kalau mau dikembangkan, karena makin hari makin kehilangan sosok. Ya, pendidikan bisa S3, tetapi nasabnya tidak jelas banyak, nasab ilmu tidak jelas banyak. Ya, profesor banyak sekarang, tapi nasab ilmunya juga tidak jelas, banyak sekali. Ya, tetapi kalau kita ngomong kiai, ya misalkan Gus Bahak, misalkan yang sekarang ini viral gitu. Wah, itu kan luar biasa itu. Itu diundang di mana-mana, termasuk Kiai Agus itu yang sangat menekuni sejarah dengan sangat membuka wawasan yang baru, seringkali mengejutkan pikirannya itu. Bahkan mengejutkan tidak hanya kita, tetapi sejarawan sendiri terkejut dengan temuan-temuan Mas Agus itu. Makanya saya mengatakan ke beliau, saya itu diam-diam adalah santri Anda di YouTube. Karena hampir semua YouTube-nya Mas Agus itu saya download. Itu kenapa? Karena beda. Ya beda cara berpikirnya, keluar dari mainstream. Maksudnya mainstream pendidikan pada umumnya. Nah, ini yang sebenarnya Indonesia itu harus banyak orang-orang semacam ini. Ya terlalu pendidikan itu sudah terlalu banyak polusi, ya polusi ilmu pengetahuan modern yang sesungguhnya tidak mengarahkan apa-apa pada manusia ini, terutama kehilangan intuisi, religiositas, adab, itu makin hari makin tidak ada. Saya mengatakan hasil pendidikan sekarang ini yang modern itu makin menumpulkan metakognisi. Ya metakognisi, maksudnya nilai-nilai itu tidak dipahami, jadi hanya berhenti pada pengetahuan. Pengetahuan pun hanya permukaan. Misalkan dalam metakognisi itu gini, kalau Anda masuk ke kampus,
Anda lihat sepeda motor itu berjejer-jejer di sekitar tempat yang tidak ada parkirnya, memang dilarang parkir. Ya, di sekitar itu ada tulisan dilarang parkir, tetapi anehnya di sekitar itu ada banyak sepeda motor. Ya, dan itu sudah diatur berkali-kali, diusir satpam berkali-kali, tetap di situ. Pertanyaannya apakah mereka tidak terdidik? Ya, terdidik. Kalau dari segi pendidikan sih pendidikan, tapi dia kehilangan metakognisinya. Jadi pendidikan tidak menjadi nilai. Ya, tidak menjadi nilai. Nah, kalau di pesantren kan enggak. Lihat kiainya saja langsung lari, cium tangan. Bahkan di dekat saya, di rumah saya di Blitar, itu sebelahnya itu pesantren desa. Kalau santri itu lewat di depan rumahnya kiai, dan kiainya itu sebenarnya enggak ada di rumah. Tapi dia itu sambil membungkuk dan assalamualaikum. Bayangkan di depan rumahnya saja begitu. Apalagi dengan orangnya. Nah sekarang dosen ketemu mahasiswa atau mahasiswa ketemu dosen. Itu kayak apa sudah? Nah, itu enggak jelas. Kadang-kadang hubungan atau itu human relationship-nya itu memang sudah kacau. Kalau di pesantren hal-hal kayak gitu luar biasa, sangat masih dipertahankan. Ya, seperti saya juga banyak menolak di berbagai seminar, misalkan pesantren itu kan hafalan, loh justru hafalan itulah yang menjadi kekuatan di keilmuan Islam. Ya bayangkan kalau ilmu itu tidak dihafalkan, itu nasabnya tidak jelas itu. Saya sering mengagumi itu orang-orang misalkan di kalangan kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu kalau ngapalnya nasab mau dari Muhammad sampai turun ke bawah sampai sini atau dari bawah sampai ke atas ketemu Nabi Muhammad sampai Allah itu hafal di luar kepala. Saya ngapalkan 5 tingkat ke atas saja lalil terus itu. Ya, sementara di tradisi-tradisi pesantren itu sangat kuat luar biasa dan ini tidak ada loh di pendidikan di perguruan tinggi kayak gitu. Ya, artinya ketokohan, sosok ya memilih itu kita tekan pada lembaga bukan kepada sosok dan memang perguruan tinggi itu sekarang kehilangan sosok, tidak ada sosok sama sekali. Ya bagaimana dosen itu menjadi sosok yang mampu untuk menunjukkan akhlak dari manusia. Saya kepada Pak Satar, kepada Pak Harman, mungkin kepada Pak Dodi, kalaupun masih ada beliau, saya tidak akan pernah lagi menolak apa yang menjadi perintahnya karena yang diajarkan oleh Pak Satar itu bukan hanya ilmu kepada saya tapi akhlak. Nah, itu yang membedakan antara hubungan saya dengan dosen itu karena yang diajarkan bukan materi tapi bukan value yang dia berikan kepada saya bagaimana akhlak itu sumber ilmu itu seorang dosen juga memberikan value yang berbeda dengan apa yang ditawarkan secara ajaran. Tapi kalau Pak Satar itu memberikan value yang diajarkan, bagaimana kami juga dikenalkan siapa ibumu, siapa bapakmu ini seperti apa yang diajarkan ilmu oleh orang tua kamu, itu sama seperti kau melihat gurumu adalah Allah itu sendiri, maka hormatilah gurumu seperti engkau menghormati Allah. Itu yang saya dapatkan dari Pak Satar, Pak Dodi ketika kita ngomong berdua, Jadi membuat kami berbeda dengan cara pandang orang-orang yang menyimpulkan sekian materi dengan orang-orang yang pada waktu itu. Makanya kami tidak, kalau ada beberapa orang yang menafsirkan sama semua tidak. Masih ada sebagian dosen yang kami lihat hati, pikiran, dia tidak menawarkan konsep-konsep apa yang dia baca, tapi akhlak yang dia sampaikan kepada saya sehingga saya tidak berani kepada walaupun dia hanya sekarang muncul di dalam sir, hadir di sini, ya saya tidak akan berani apa-apa kepada 3 orang yang menurut saya ini guru batin. Top. Nah, saya tambahkan sebentar, ini saya elaborasi dari omongannya Taufik ya. Jadi memang antara praksis pendidikan tahun dekade 80, Anda kan angkatan 90 ya. Saya 80, berarti lebih tua saya. Dulu itu memang kata pendidikan itu sangat dimitoskan. Jadi proses mendidik itu sangat menjadi mitos. Artinya dilaksanakan menjadi sistem nilai dalam proses pendidikan. Sekarang ini kan karena mungkin juga hari ini situasinya itu lebih kepada pembelajaran. Jadi lebih ke transfer of knowledge semata.
Jadi namanya transfer of experience, transfer of wisdom dan seterusnya itu makin hari tidak ada memang. Makanya saya kritik makin hari perguruan tinggi itu kehilangan sosok yang seperti itu. Ya, sementara pesantren itu sangat mempertahankan itu, sangat punya reputasi itu. Ya, jadi pendidikan itu sekarang ini ada di situ, bukan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi sekarang terjebak pada pencapaian-pencapaian yang sifatnya terukur. Sementara kalau pengalaman religiositas, akhlak, lalu kemudian intuisi, itu kan tidak bisa diukur. Itu pengalaman yang langsung diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Nah, dosen-dosen kita dulu, ya bahkan yang lebih jauh lagi, yang lebih tua, itu kita melihat sosoknya saja sudah gemeteran. Ya, dosen masuk kelas saja kita sudah siap dan sudah punya kondisi psikologis yang beda dengan dosen hari ini kan tidak seperti itu. Ya, jadi kebetulan saya itu asesor Badan Perguruan Tinggi Nasional ya. Jadi saya keliling kampus se-Indonesia. Ya, dengan demikian saya itu tahu merasakan perubahan-perubahan sosio-psikologis di kampus itu, masing-masing perguruan tinggi, itu memang makin hari kok makin sangat fisik, sangat artifisial, sangat berjarak, dan seterusnya. Sehingga keintiman, hubungan batin itu makin hari tidak terjadi. Ya itu mungkin juga tugas dosen itu tidak serumit dulu. Ya sekarang ini namanya administrasi, kalau Anda jadi dosen, itu mungkin baru mendaftar besok keluar. Ya, karena lebih baik enak jadi pengurus Dewan Kesenian Jakarta atau Dewan Kesenian Jawa Timur, kemudian si pengusaha ya masuk jadi itu enak, nikmat gitu, kelihatan bebas bergaul dengan gubernur dengan macam-macam, oke. Tetapi dosen memiliki tusi yang dikondisikan dengan tridharma itu, Mas Taufik. Jadi itu kita sejak dulu masih tercekam di situ. Padahal sebenarnya memang person per person dosen, memang masih ada dosen yang ada seperti itu. Tapi makin hari itu makin menipis, bahkan mungkin makin menghilang. Ya dengan itu saya mengkhawatirkan. Dengan itu sangat mengkhawatirkan. Nanti yang membantu Pak Juli kalau memang ada mahasiswanya mau kuliah malam. Jadi mulai jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Ayo ngaji seni rupa, ilmu langit. Wes, aku ini nikam, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ngajari mereka tentang bagaimana dia mengerti tentang ilmu, tentang seni rupa yang sebenarnya. Wes nggak apa-apa. Saya nggak perlu dibayar, Allah nggak perlu dibayar. Ayo Mas Agus bisa nambah itu, Mas Agus. Ya saya kira ini pengaruh pendidikan formal kita yang dari schooling system itu memang sangat berat kan pengaruhnya, termasuk di pesantren. Ya, jadi pesantren itu belakangan kan banyak putra kiai yang kuliah punya gelar doktor macam-macam. Nah itu ada yang kemudian mengalami pengaruh, ya, merubah konsep pendidikan pesantren. Jadi sekarang sudah mulai muncul pesantren-pesantren yang seperti sekolah. Ya, ini yang justru kita prihatinkan. Ya, kenapa? Nilai-nilai itu juga berubah. Ya, dalam satu saya pengajian dengan Gus Mus misalnya di Pekalongan, beliau sempat mengeluhkan. Jadi sekarang ini banyak pesantren pendidikan yang Islam itu tidak lagi berpijak pada konsep tarbiyah wa ta'lim. Artinya tidak lagi berpijak pada pengetahuan pikiran dan pengetahuan intuitif. Jadi sekarang banyak anak-anak itu lulusan pesantren yang pinter ilmu pengetahuannya saja, tapi kelakuannya nggak seperti itu. Jadi yang dibicarakan Islam tapi kelakuannya tidak Islam. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Nah ini perubahan juga. Nah sementara di Eropa sudah mulai terjadi perubahan. Jadi kalau dalam pendidikan modern yang kita kenal dengan sekolah macam-macam itu kan segala sesuatu yang
dianggap tidak berhubungan dengan fakta, itu dianggap takhayul. Nah, itulah pesantren dulu dianggap biangnya takhayul, bid'ah, khurafat, dan seterusnya. Karena masih ngajarkan agama. Nah, tapi perubahan itu kemudian sekarang terjadi di Eropa. Baik, Pak, untuk terakhir, Ya, jadi Eropa sekarang sudah mulai banyak pesan. berbicara soal takhayul, ilmu-ilmu yang mereka anggap selama ini sebagai ilmu yang tidak rasional. Nah, kita justru lagi ngejar rasionalisme. Nah, itu Oke. Baik, Pak. proses itu. Kalau kita juga terbatas. Ya. Ini terakhir untuk statement, pesan, dan kesannya untuk terkait dengan eksplorasi seni dan desain untuk para kami yang belum lulus, untuk alumni juga, itu bagaimana, Pak? Ya, Singkat saja, Pak. Untuk Pak. pesannya ya kenali dirimu, kenali jati diri, jati tijali, jati tijani, dan jati taperi. Karena itu kunci dari semua ilmu pengetahuan yang akan bagaimana kita mengenal akhlak kepada guru, bagaimana kita mengenal akhlak kepada manusia dan alam semesta. Ya. Jadi seniman yang sukses itu harus rumusnya. Ya, untuk Pak. Oke. Saran untuk mahasiswa yang sedang menjalaninya atau alumni yang sedang kebingungan, Iya. waktu, detik, hari, bulan masih berjalan. Iya. Artinya belum berakhir. Jangan ada asa yang membebani. Keep moving dan merdeka. Move on. Move on, jadi. Itu aja. Terima kasih. Oke. Yes, oke, terima kasih semuanya. Untuk Pak Juli. Mohon maaf Pak Juli, mohon maaf Kang Gus Sunyoto dan semuanya, mohon maaf. Saya Oke, kalau Pak ada Juli. salah ya. Pak Ya, Juli. ya kuncinya ya hari ini itu kan informasi berlimpah ruah dan kemudian itu sangat bisa dimanfaatkan oleh orang seni yang sangat kreatif itu, sehingga kita di era hari ini ya harus literasi medianya harus tinggi. Dengan demikian bukan hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai produsen, dan itu yang menarik dengan pendekatan transdisiplin creativity itu, ya itu dengan memanfaatkan kultur budaya cyber itu ya harus begitu. Jangan hanya punya laptop atau HP hanya sebagai alat, tetapi sebagai medium, sebagai media ekspresi. Ya, kalau sementara kita ini kan baru sebagai alat, belum sebagai medium ekspresi. Aktualisasi diri berada di media digital dan online itu. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi dengan ilmu seni rupa dan desain itu kita dapat mengeksplorasi di segala bidang. Dan untuk yang terakhir, ini ada acara seremonial pemberian souvenir dari IKSRD sebagai launching sekretariat IKSRD yang baru. Launching sekretariatan Pak, ini Pak. Jadi biar resmi. Oh gitu. Promosi. Wes, lo balik. Kakek tong dulu. Ini saya. Mungkin sama Pak Juli mendukung. Iya. Terima kasih. Saya buka isinya. Ada ya. Souvenir juga. Ada kaos. Iya. Apa itu? Ini nanti ada punya satu lagi punya Taufik. Baik. Oh iya, Oh, itu Mbak. Oh, Ada Mas Oni, Pak Mas. ini kan bukan Mas baru. Nah, ini desainnya temenan. Ini yang dikeluarkan oleh Ini desain manusia, kalau tubuh saya dengan desain Allah. Oke. Wah, keren. Ini adalah kaos resmi yang akan diproduksi untuk Oleh SRD UNESA yang berkaitan juga. Oke, ada Satu hal yang saya sampaikan untuk semua alumni IKA yang berkaitan dengan produk ini itu menggalang dana. Mohon maaf, menggalang dana untuk tasnya IKA. Jadi ya nanti Japri kepanitiaan ada juga. Oke, terima kasih. Wes iki Pakmu.
Oh, nah, Pak Juli nanti ada yang akan dikirim ke Pak Juli. Ya. Oh, keren, keren. Terima kasih. Terima kasih. Ini Terima sudah Terima kasih selesai. Pak Juli. Maaf Pak. Hari ini diskusi yang sangat menyenangkan dan seru sekali. Terima kasih untuk para narasumber, Pak Juli, Pak Ubed, sama Pak Taufik. Terima kasih untuk peserta yang sudah antusias. Dan Terima kasih. saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, iki live iki ya, anu ya. Iki, Ismari. Iya. Bagus ya.